Tetap semangat pagi sahabat sinergi. Dengan senang hati kita pada hari ini melihat perkembangan daripada pengaplikasian Eco Farming plus Agen Hayati. Tepatnya ini pada tanggal 9 Desember 2021 di belakang kantor BPP Balai Penyuluh Pertanian L2 Tenggarong Seberang. Ini lalai-belalainya ini mengkilat-mengkilat, mantul, daunnya juga luar biasa, bunganya lebat. Bunganya lebat luar biasa. Nah, sebentar nanti kita wawancarai yang menanam ini kemarin, usia berapa hari kayak ini. Nah, ini lomboknya juga tumbuh subur di sini. Ini lombok-lomboknya ini subur banget gitu ya. Tuh, dahsyat. Kemarin ini Pak, waktu kita ini masih mengkilat banget ya. Daunnya ini mengkilat. Kemarin ini kan sempat kuning Pak lomboknya. Ini beliau Pak Mispan namanya, selaku petugas di BPP. Nah, kita sambil dengar. Korendor itu kurang lebih kan 10 meter. 10 meter ini bisa-bisa ini 10 meter lebih. Bapak Mispan. Kalau ini Bapak PPL kita, Pak Darmansa. Kenapa itu tadi Pak? Bisa bantu dijelaskan Pak, selaku ini beliau ini koordinator atau demonstrator di BPP Tenggarong Seberang ini. Kalau kemarin lombok ini kan kuning-kuning Pak, ini udah pulih hijau sudah. Menurut Bapak Mispan, bagaimana pendapat sampean Pak dengan melihat tanaman kita yang tumbuh subur seperti ini? Boleh kita mendengar sedikit pandangan, masukan ataupun pendapat dari Pak Mispan. Bagaimana Pak Mispan? Kalau menurut saya ini bukti ya, ini buktinya. Ini daun tanpa masalah ya untuk mengkilat. Jadi mengkilatnya ini alami Pak. Ya. Mengkilatnya alami dan perkembangannya untuk batangnya ini melebihi dari kimia Pak. Lebih dari kimia. Kalau biasanya Bapak lihat orang nanam gambas yang biasa, yang pakai kimia pakai apa, itu mungkin seusia ini mungkin belum tembus lanjaran. Belum tembus gini Pak ya? Belum lanjaran. Karena ini ya alhamdulillah dengan bantuan Eco Farming ini ya perkembangannya luar biasa, dengan ujung-ujungnya sampai dari bawah ini bisa dibuktikan. Ini sudah lebih dari 3 meter Pak. Iya. Sudah lebih dari 3 meter. Ini nanti bisa-bisa 10 meter lebih. Ini untuk perkembangannya. Jadi dari ujungnya ini belum ada apa-apa, masih terus lanjut. Masih terus gitu ya. Untuk cabang-cabangnya ini bisa melebihi juga. Ini contoh cabang ya, ini untuk cabang ya. Nah, untuk cabang-cabangnya ya seperti ini. Nah, ini cabangnya ini hampir mensamai dengan yang poros, yang ujung, yang induk pada cabang Pak ya. Cabang induknya luar biasa untuk ya. cabangnya. Jadi daunnya ini mengkilat Pak, untuk tanpa dengan bantuan lainnya. Pure Eco Farming Pak ya. Ya, pure Eco Farming, 100% Eco Farming ini Pak. Yes. Ini Pak, usia tanamnya berapa hari ini Pak? Masih 1 bulan. 1 bulan mungkin udah 29 hari mungkin. 29 hari Pak ya? 29 hari, belum 1 bulan. 1 minggu lagi ini muncul buah udah. Wow, luar biasa. Nah, ini ada pentilnya, ada buahnya. Ini sudah mulai ada buahnya ya. Gitu Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak dengan perkembangan ini Pak, sebelum pakai Eco Farming dulu bagaimana Pak pengalaman Bapak? Ini varian apa namanya ini Pak? Tanaman varian. Itu gambas. Gambas Pak ya. Gambas saja, anggun tapi. Gambas. Kalau dulunya Pak, sebelum pakai Eco Farming, nanam di sini juga Pak ya? Pernah nanam sini juga Pak ya? Pernah. Seperti apa Pak kalau sebelumnya Pak? Sebelum pakai Eco Farming? Kalau perkembangannya dan untuk kualitasnya daun itu jauh.
gitu. Ya. Kalau daunnya itu kalau kasar, kalau pakai Ya. kimia itu kasar dan mengkarat dan mentebal. Kalau ini elastis, Pak. Elastis Pak ya. Elastis halus ya ini. Jadi kalau tanaman yang dibutuhkan memang elastis. Jadi buah ini bisa maksimal bisa lurus-lurus. Kalau dia itu apa daunnya ini menembal apa itu buahnya keras juga, nggak elastis, nggak lemah. Jadi Ya. kurang apa itu untuk dikonsumenkan kurang enak, kurang Kurang jus. enak, Kalau elastis itu lebih enak dimakan itu. Sayurannya seger. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak ya, apa yang kita melihat tampilannya seperti ini sungguh fantastis gitu Pak ya. Ini kita ada beberapa jenis tanaman di sini. Nah, kalau lombok nggak perlu diragukan ya. Daunnya ini lebat. Kalau kemarin kan sempat kuning Pak, saya lihat Pak. Ini Bapak PPL kita di Tikaro Seberang ini. Nah, ini juga timun. Kalau tadi gambas, ini timun. Ini usia tanam sama Pak ya timunnya Pak? Nah, kalau umumnya Pak, timun dengan usia 29 hari sekarang ini Pak, apakah memang seyogyanya pertumbuhannya seperti ini Pak? Usia 29 hari Pak. Nah, dengan perkembangan lainnya, ini makanya saya ini sama Pak Dan barusan bercerita sama Bapak PL kita yang untuk membina saya. Bilang bagaimana Pak untuk perkembangannya? Wah Pak ini luar biasa Pak timunnya Pak. Tanpa dikimia batangnya seperti di kimia, susulannya itu kimia NPK sebenarnya. Kalau ini perbandingannya kalau dibandingkan dengan ujungnya yaitu ujung pokoknya ini sudah kelas kimia, tapi ini tanpa kimia eco farming itu bisa mengangkat. Nah ini seperti contoh, ini sudah keluar pentilnya. Nah ini sudah ada buah. Nah itu di ujung itu ada buah di atas itu Ya. ada buah. Nah ini cabang-cabangnya buah semua. Nah ini Itu semua ada keluar buah. buah semua. Ini buah, ini buah. Ini 1 minggu lagi ini sudah segini. Nah ini buah terus, buah semua. Nah ini buah semua. Nah kenapa saya akan membuktikan ya tiap helai ada buahnya. Nah, ini kalau biasanya produk dalam satu pohon ini saya maksimalkan 3 kilo sudah deal. Mudah-mudahan kalau saya hitung ini ya ada berapa batang, 10 batang, nanti lebih dari 3 kilo. Berarti eco farming ini saya anggap sudah luar biasa menguntungkan petani. Yes. Nah, di mantap. sini ada beberapa. Ini semua cabang, Bapak ya bisa membuktikan cabang semua keluar semua. Semua keluar, tidak ada ibaratnya tidak ada yang nggak keluar buah. Makanya Tiap saya heran cabang. kenapa ya tiap ujung semua tiap ujung Nih, keluar buah. maksud salah satu Kemana setiap saya ujung teliti, gini ya, ini tuh ujungnya keluar buah ada buahnya setiap ujung begini tiap nih. ujung tiap Ini. tiap tangkai Nah, tiap tangkai gitu ya. tiap tangkai ada Seperti buahnya itu. tiap tangkai nah, tiap tangkai ada buahnya semua. Luar biasa. Ini yang dimaksud setiap tangkai ada buahnya. Ini kita buktikan ini calon buah ya. Ini juga ada calon buahnya. Ini juga ada calon buah. Ini juga calon buah. Ini calon buahnya sampai ke ujung calon buah. Luar biasa. Ini kita lihat calon buahnya. Ini yang patut kita bangga dengan produk eco farming ini. Kita akan mencoba beralih ke tanaman berikutnya, yaitu tanaman buncis. Ini kita melihat tanaman buncisnya lagi, perkembangannya. Ini usia buncis sama juga kan Pak? Sama usianya buncis kurang lebih umurnya 37-36 hari. Dan di sini sudah keluar bunga Pak. Nah ini sudah keluar bunga dan ini penjalarannya dan daunnya sama, daunnya halus elastis. Ya. Nah ini nanti lihat dari perkembangan 1 minggunya, nanti mungkin kita Bapak Pacar bisa lanjut, nanti bisa membuktikan buahnya. Ya. Nah ini secara nyata dan kenyataan daunnya tanpa ada yang mengkerut, dia halus semua, elastis semua, Elastis semua. halus mulus, tidak ada cacatnya. Bunganya Pak ya? Bunganya tebal juga bunganya nanti. Ini bunga juga hampir setiap ini cabang gitu ya. Nuh. Tiap cabang keluar Tiap bunga. cabang keluar bunga. Ini umumnya Pak kalau pakai kimia Pak. Ini lihat bunganya. Kalau pakai kimia Pak dengan pertumbuhan seperti ini umumnya usia berapa nih Pak? Kalau pakai kimia umurnya ini mungkin ini ya kalau segini sudah umur di sekitar jadi 50 hari tapi belum maksimal mengeluarkan bunga. Kadang-kadang itu apa terjadi dari daun. Dari daun. Daunnya itu mungkin dari ujung daunnya mungkin hanya seperti ini di bawah sendiri ini. Nah di atas seperti ini. Kalau dulu saya pakai kimia di seperti ini. Nah ini daunnya Biasanya usia 50 hari itu Pak ya? 50 hari.
Ini sekarang pada usia 29 hari ini. Dari perkembangannya atas luar sendiri, biasa Pak ya. Atas sendiri daunnya seperti ini, atas sendiri. Nah, atas sendiri. Dan bunganya Bunganya ini lebat. luar Nah, ini biasa. bunganya lebat. Dari bawah sampai atas. lebat banget memang buahnya ini Pak ya. Dengan usia 29 hari merinding 9 saya Pak. hari dia, Bang. Tuh, bunganya Ini sudah begitu mulai lebat. keluar buah. Nah, Ini sudah mulai keluar buah. Padahal usia 29 hari. Ya. Seyogyanya buncis ini usia 50 hari. Pertumbuhannya seperti ini. Tapi ini dan ini bukan rekayasa. Usia 29 hari sudah sangat luar biasa menampakkan wujudnya dibandingkan sebelumnya yang umumnya yang menggunakan pupuk kimia dengan usia tanam seperti ini seharusnya usia 50 hari. Tapi pada hari ini kita membuktikan di usia 29 hari saja tanaman buncis ini perkembangannya sungguh luar biasa sekali. Nah kebetulan pada sore hari ini juga saya kebetulan hadir juga Bapak PPL kita di sini, ini Bapak PPL Tenggarong Seberang. Boleh perkenalkan diri Pak, seperti apa, mungkin bagaimana pandangan, pengalaman ataupun semacam mungkin ada masukan mungkin dari Bapak dengan tanaman seperti ini Pak? Ya, selamat sore. Kita berada di lahan BPP Tulu Dalam Tenggarong Seberang, dan di lahan ini kita memang penasaran ya dengan produk dari PTBS. Tadi disebutkan ada namanya pupuk Eco Farming, kemudian juga ada kelengkapannya itu Eco Protect, dan satunya fotosintesa ya. Ya, saya dalam hal ini posisi ingin memberikan satu informasi pembelajaran kepada kita semua, petugas maupun petani sebagai binaan kita, untuk bisa nanti mempertimbangkan dan memutuskan memilih produk apa yang sekiranya bagus untuk diaplikasikan buat budidaya tanaman apapun ya. Yang sekarang ini kebetulan kita mencoba tumpang sari antara tanaman cabai, tumpang sari buncis, kemudian cabai dengan mentimun, dan cabai dengan gambas seperti tadi yang sudah kita sama-sama lihat. Dan alhamdulillah ini bisa memberikan gambaran kepada kita pada kondisi tanah yang sebenarnya saya tahu kualitas tanahnya sangat memprihatinkan karena selama ini terus-menerus memakai pupuk kimia. Sehingga kondisinya sangat ekstra perlakuan untuk bisa mengembalikan kesuburan seperti dahulunya. Nah, alhamdulillah dengan pemberian pupuk organik yang tadi sudah disebutkan Eco Farming dan kelengkapannya, ya ini juga kita diyakinkan diberikan penampakan pertumbuhan ini sampai sejauh ini cukup meyakinkan, cukup bagus lah ya sampai ini. Mudah-mudahan ini nanti tidak ada halangan seterusnya sampai kepada produksi buahnya ya. Pada tahap ini sudah mulai muncul bunga-bunga, cukup mengembirakan. Jadi dalam hal ini saya selaku petugas sekali lagi menggarisbawahi, kita bukan mempromosikan satu produk tertentu, tetapi kita memberikan edukasi kepada masyarakat selalu luas, secara khususnya petani, untuk bisa cerdas memilih produk yang sekiranya itu bagus untuk pertumbuhan tanaman, ramah lingkungan, memperbaiki kondisi tanah yang sakit sehingga pertumbuhannya tanaman yang kita usahakan itu juga bisa bagus dan menghasilkan secara maksimal. Kira itu pandangan saya. Baik, terima kasih banyak Pak atas pandangan ke arah ini. Tapi sebelumnya Pak ya, ini tanah dulu memang keras Pak ya, sebelum kita pakai ini Pak ya, sangat keras gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah di luar dugaan gitu Pak ya, setelah kita coba melalui wasilah pupuk PTBS ini, yaitu Eco Farming, fotosintesa plus agen hayati sebagai penanggulangi hamanya, di luar dugaan hasilnya seperti ini gitu Pak ya. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kebetulan
Balai Penyuluhan Pertanian ini memang sering diadakan pertemuan, tamu juga dari berbagai daerah datang. Nah, dari kejauhan, dari sekian banyak, ada yang berkomentar bahwa wah, kelihatannya bagus itu Pak. Itu jadi saya sendiri juga merasa bersyukur bahwa penilaian mereka terhadap apa yang kita lihat ini juga bagus, kata-kata mereka begitu. Alhamdulillah. Jadi sahabat sinergi, demikian sekilas wawancara kita dengan Bapak BPP, Bapak PPL kita di Tenggaron Seberang ini. Semoga ini bisa menjadi acuan gitu Pak ya, untuk kedepannya masyarakat kita beralih dari kimia, mana lagi pada saat ini pupuk kimia begitu mahal dan langka gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat sahabat tani cerdas di seluruh Indonesia ini untuk beralih menggunakan pupuk kimia ke organik. Sesuai dengan slogan kita, Go Green, Go Organic. Salam sinergi, Go Berkah, No Riba.